أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah senantiasa membimbing kita semua untuk mampu sabar dalam mendidik anak-anak kita, keturunan kita semua. Sahabat sekalian, keluarga muslim yang dirahmati Allah, jangan pernah bosan mendoakan anak kita. Karena mendidik anak sekali lagi tidak hanya dengan ikhtiar memberikan teladan dan nasihat saja, namun doa pun sangatlah diperlukan. Doa sekali lagi sangat diperlukan. Nah, salah satu saudara yang dirahmati Allah, salah satu kebiasaan yang harus dimiliki orang tua adalah senantiasa mendoakan kebaikan untuk putra-putrinya. Mendidik anak bukan hanya pada aspek jasmani, pada aspek fisik saja, tetapi mendidik anak juga aspek ruhani. Nah, pada aspek ruhani inilah kemudian kita semua harus mengikut sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bait-bait doa kita. Saudara sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, terlalu percaya diri jika ada orang tua yang mendidik anak tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dialah Allah yang maha pencipta, yang telah menciptakan anak-anak kita, putra-putri kita. Allah yang amat sangat tahu kekurangan dan kelebihan daripada anak-anak putra-putri kita semua, daripada orang tuanya sendiri. Nah, sebagian orang saleh dulu, saudara yang dirahmati Allah, sedih, menangis jika ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih sekali. Maka ketika ditanya oleh para muridnya tentang mengapa menangis, ma yubkika, maka mereka menjawab, karena setengah pintu surga mughlaq, sudah tertutup. Setengah pintu doa mustajab dari ibunda sudah tertutup, karena ibunya, bundanya meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam beberapa riwayat tentang mustajabnya doa orang tua kepada sang buah hati, sang anak. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cerita ataupun riwayat tadi di mana sahabat kemudian ketika tinggal ibunya, bundanya, orang tua ibunya meninggal, kemudian menangis,
karena setengah atau separuh pintu surga, kemudian setengah dari pintu doa mustajab sudah tertutup, sedih sekali. Nah, maka hadis ini dan beberapa riwayat hadis serupa lainnya menunjukkan betapa doa orang tua luar biasa dan sangat menentukan untuk kebaikan anak cucunya, putra putrinya. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, nah, kita sebagai orang tua harus mewajibkan diri kita ini untuk mendoakan kebaikan putra putri kita. Apalagi contoh di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Seperti halnya di 10 ya, hari 10 awal ya di bulan Zulhijjah ini. Ya, di setiap ba'da salat, di sedang safar, sedang bepergian. Mendoakan anak adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena ada ketulusan, ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang tua tidak boleh bosan, apalagi pelit dalam berdoa untuk putra-putrinya. Tidak ada orang yang lebih serius sekali lagi untuk mendoakan anak kecuali orang tuanya sendiri. Tidak ada. Nah, sudah dirahmati Allah, maka sebagai kunci sukses ya. Nah, modal sukses anak sekali lagi bukan sekedar ilmu, uang ya, apalagi sekedar koneksi. Meskipun ketiganya penting ya. Ilmu, uang, koneksi, relasi itu penting, tetapi doa orang tua juga penting. Ini yang nggak boleh dilupakan. Karena itu dalam Al-Quran kalau kita coba kemudian mengeluarkan bagaimana ayat-ayat doa ya, bait-bait doa yang dimohonkan oleh para nabi dan utusan Allah. Satu contoh misalnya Nabi Zakaria di dalam mihrabnya, Masya Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Jadi kesalihan anak, saudara yang dirahmati Allah, keluarga muslim, tidak akan terlepas dari doa orang tuanya. Bagaimana kemudian Nabi Zakaria amat sangat berpasrah betul kepada Allah dengan sembari bermunajat kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan dari sisimu ya dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang unggul, generasi yang saleh. Meyakini innaka sami'ud du'a. Nah, ini yang harus dimiliki orang tua, keyakinan penuh bahwa Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan, Allah akan menjawab. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kunci sukses, modal sukses sekali lagi ada pada keseriusan doa dari kedua orang tua yang serius tulus berdoa kepada Allah untuk kesalihan kedua anaknya. Ya. Terdapat pula bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya. Ketika Nabi Ibrahim dihadapkan pada masalah dalam surah As-Saffat itu, ya. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin, kemudian beliau bersegera menuju Allah, bersimpu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dengan masalah yang ia bawa, masalah keumatan, kemudian bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian seraya menyampaikan harapannya kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas salihin, karuniakan, anugerahkan bagi hamba sekeluarga keturunan atau anak yang saleh yang akan membantu meneruskan perjuangan yang mulia ini. Maka kemudian dilanjutkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini adalah hasil dari upaya doa dan ikhtiar pendidikan Nabi Ibrahim melahirkan anak yang saleh seperti Nabi Yuna Ismail alaihissalam. Doa orang tua kepada anak, saudara, mengandung makna permintaan yang tulus kepada Allah, sebuah harapan tinggi agar putra-putrinya mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dihindarkan dari segala bentuk kesulitan dan ancaman. Ada doanya orang salih juga, ibadur rahman, ya, yang kami bacakan di awal pembuka kajian ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Kekompakan antara pasangan suami dan istri untuk menghadirkan dzurriyyah yang qurrata a'yun. Ini dapat diraih oleh ketulusan, kerjasama, kekompakan dari dua insan, orang tua, suami istri, ayah dan ibu. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa juga, ya, menjadi tarbiyah ruhiyah bagi orang tua dan anak, menanamkan tauhid dalam jiwa keluarga bahwa sambungan doa darah daging itu sangat penting. Pada saat-saat tertentu dipastikan setiap orang tua pernah mengalami fase kesulitan dalam mendidik anak-anaknya. Pasti semua orang tua akan dihadapkan pada fase, ya, saat-saat di mana ia akan kesulitan menghadapi anak-anaknya, apalagi di era gadget seperti ini. Karenanya doa menjadi sandaran kita semua sebagai orang tua. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat orang tua sudah mendoakan kesuksesan anaknya, maka insya Allah, ya, kesuksesan tinggal menunggu waktunya saja, menunggu saat yang tepat. Meskipun mungkin kita sebagai orang tua kurang saleh, kurang ibadah, kualitasnya kurang, tapi tidak mengurangi mustajabnya doa orang tua. Sekali lagi, karena itu kita melihat misalnya, ya, di kampung-kampung gitu kan, orang tua kita kan biasa-biasa saja, petani gitu kan, ya, ilmunya juga tidak banyak, nggak sekolah tinggi gitu, ibadahnya juga tidak terlalu super gitu kan, tidak terlalu hebat, ya, tidak sempurna lah, nggak ada yang sempurna. Orang tua kita itu orang tua awam, tetapi ketika berdoa kepada Allah, yang meyakini bahwa ya Allah, mudah-mudahan anakku lebih baik dari saya, lebih bermanfaat, lebih berguna daripada saya. Dan ini yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak-anak orang-orang masa lalu, orang-orang kampung yang tulus itu, anak-anaknya terbukti menjadi anak-anak yang mudah diatur, mudah dibimbing, menjadi anak-anak yang sukses dengan keimanan. Bukan dilihat suksesnya dengan finansialnya, sekali lagi, sukses dengan imannya. Anaknya tetap menjadi anak yang dekat dengan Allah. Ya. Ini yang diharapkan orang tua kita di kampung. Ya Allah, jadikan anak-anak kami bermanfaat untuk umat ini, bermanfaat di masyarakatnya, bermanfaat di keluarganya, bermanfaat di bangsanya. Itu, ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami ingin menyampaikan terakhir tips mendoakan anak. Pertama, kita harus memahami, ya, dan tumbuhkan niat yang kuat untuk senantiasa mendoakan putra-putrinya, paham, ya, terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Jangan salah meminta kepada Allah untuk anak kita.
Mintalah pertama kali sebagaimana Luqman meminta kepada Allah. Ketika Luqman kemudian meminta kepada Allah agar anaknya dibimbing menjadi anak yang bertauhid, menjadi anak yang ahli ibadah, menjadi anak yang ahli akhlak yang baik. Itu yang diminta oleh Sayyidina Luqman. Jadi yang pertama, tips mendoakan anak, pahami doa kita itu. Kemudian yang kedua, orang tua harus mengejar waktu dan tempat-tempat khusus yang spesial. Misalnya antara adzan dan iqamat, kemudian saat safar atau saat sujud, gitu kan. Saat sore hari menjelang maghrib. Yang ketiga, ketika di tempat-tempat yang mustajab juga harus ingat mendoakan anak, atau di waktu-waktu mustajab. Misalnya ketika sedang ibadah umrah, ketika sedang di Haramain, di Masjid Nabawi, di Raudhah misalnya, doakan anak-anak kita agar menjadi anak yang salih. Minta yang salih seperti permintaan Nabiullah, para nabi dan utusan Allah. Yang keempat, tipsnya adalah terkadang tidak harus menunggu di tempat yang mustajab atau di waktu yang mustajab, tapi fi kulli waqtin wahin, kapan saja dan di mana saja. Ketika teringat anak, kita doakan. Itu orang tua kita dulu. Ya, orang tua kita kan nggak ke Mekah juga, nggak ke Raudhah, nggak ke Masjid Nabawi, nggak ke Masjidil Haram, tapi doanya mustajab. Karena koneksi kuat. Ini adalah darah daging saya, akan selalu saya doakan setiap saat, setiap waktu, setiap ingat. Nah, yang kelima, saudara, terkadang sikap anak menjengkelkan orang tua, menjengkelkan kita. Mereka kerap memancing emosi amarah kita. Maka orang tua dalam hal ini harus berhati-hati. Ittaqullah. Berhati-hati, jangan sampai keluar dari emosi yang memuncak itu kata-kata yang tidak baik, kata-kata laknat kepada anak-anak, kita. Na'udzubillah. Ini harus kita jaga. Berkata yang buruk kepada anak di saat marah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan ataupun dalam kajian keluarga surga, parade keluarga surga, yang saat ini temanya tentang jangan bosan mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kepada kita dzurriyyah yang salihah, anak-anak yang selalu dekat dengan Allah, taat kepada Allah, sehingga terus mendoakan kita di saat kita mendahului mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting, kita semua diangkat derajatnya menjadi ahli surga bersama-sama. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Sehingga dipanggil oleh Allah, masuklah kalian ke surganya Allah bersama keluargamu, bersama pasanganmu, seraya dibahagiakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.